Devin. Oke, oke, terima kasih banyak. Oke, sebentar. Sepertinya saya masih ada masalah teknis ini. Bisa? Suara saya tapi terdengar jelas ya? Halo? Tadi suaranya udah oke, keras. Sekarang kecil. Halo? Udah? Masih kecil. Oke, sebentar. Tadi keras. Oke, halo? Halo? Kecil. Halo? Oke, udah jelas? Masih kecil ya? Cek, cek, cek. Oke, udah ya? Ya, lumayan lah. Oke, oke, terima kasih banyak. Mohon maaf karena ada masalah teknis jadinya harus memperlambat. Oke, sebelum kita mulai, maafkan. Saya ingin memutar video terlebih dahulu ya, Bapak Ibu. Oke, silakan lihat informasi yang satu ini. Oke, selamat datang Bapak Ibu di iCommunity. iCommunity adalah sebuah komunitas pebisnis dan profesional. Oke, dan hari ini iCommunity hadir di acara Tech in Asia. Jadi acaranya mulai dari sekitar jam 9.10 tadi sampai jam 6 di Hotel Ritz-Carlton gitu. Oke, sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan tentang iCommunity terlebih dahulu. iCommunity adalah sebuah komunitas pebisnis profesional yang dibangun oleh Bapak Juanda Rovelim. Beliau adalah founder dari Kafling Solusi Digital juga, SIM OPT Karya Anak Milenial Indonesia, memiliki banyak sekali certified trainer, khususnya di bagian digital marketing. Nah, lalu apa sih iCommunity itu? iCommunity memiliki visi sebagai platform komunitas pebisnis dan profesional terbesar di dunia dengan misinya merangkul komunitas pebisnis dan profesional yang ada, menghubungkan sesama pebisnis dan profesional untuk mencapai tujuan bersama, menumbuh kembangkan nilai-nilai positif yang dapat berkontribusi dalam pertumbuhan bisnis, pribadi, dan juga masyarakat. Dengan tagline kami adalah Share Network, Grow Network. Nah, tujuan iCommunity apa sih? Yaitu mempersatukan anggota iCommunity dalam persahabatan, kerjasama, dan saling pengertian, mengembangkan semangat kolaborasi antar sesama anggota, menanamkan nilai positif dalam dunia bisnis dan profesional, membangun platform bagi komunitas pebisnis dan profesional untuk belajar, bertumbuh dan berkembang melalui banyak sekali learning resources, business matching, dan juga referral. Nah, sebagai komunitas, kita itu nggak ingin jadi komunitas yang biasa aja. Kita pengen jadi komunitas yang luar biasa. Oleh karena itu, kami punya kode etik, yaitu kami adalah para pebisnis dan profesional yang bekerja keras, bekerja pintar, dan bekerja sama,
Kami mengedepankan nama baik dalam melakukan usaha dan mengutamakan kolaborasi antar sesama anggota tanpa menjadikan anggota lain sebagai target jualan ataupun berkompetisi secara yang tidak sehat. Nah, kami sadar bahwa dengan berbagi relasi, maka akan memperbesar rezeki bersama. Oleh karena itu, kami siap untuk berbagi relasi atas dasar saling mendukung. Kami juga berperilaku positif dalam berkomunitas, melakukan segala aktivitas dengan berlandaskan niat baik. Apabila kami melanggar kode etik ini, kami bersedia untuk ditegur, diperingatkan, dan bahkan diberikan sanksi. Itulah sekilas tentang iCommunity. Malam hari ini kita akan ngobrol tentang bisnis melesat dengan manajemen resiko yang tepat bersama Bapak Aryeta Ellison Sembiring SH LLM. Selamat malam Pak Ari. Selamat malam, Bu Devi atau Mbak Devi. Ya boleh, terserah. Saya bisa dipanggil Kak juga boleh. Kak Devi, selamat malam Kak Devi. Selamat malam, Bapak gimana kabarnya? Baik, saya baik. Mbak Oke, Devi gimana kabarnya? saya harus selalu sehat dan semangat. Biar penontonnya Amin, juga amin. semangat. Oke, sebelum kita mulai di materi yang utama, boleh nggak kasih kisi-kisi nih Pak Ari? Kita bakal membahas tentang apa sih dan tujuan utama dari pembahasan malam hari ini kepada siapa gitu? Oh baik, terima kasih Mbak Devi. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelum saya mulai sedikit, saya mengucapkan terima kasih kepada iCommunity. Terima kasih buat Pak Juanda dan rekan-rekan yang sudah berkenan mengundang saya dan dalam hal ini untuk webinar kali ini. Terima kasih banyak. This is an honor to me. Nah, malam ini saya akan membicarakan sedikit saja soal manajemen resiko yang mungkin Bapak Ibu sekalian sudah banyak baca, sudah banyak tahu, dan mungkin saja di dalam sistem corporate yang Bapak Ibu punya, di bisnis Bapak Ibu sekalian, ada unit yang memang bertugas untuk memprevent resiko, tetapi mungkin ada hal-hal lain yang bisa kita diskusikan, yang bisa saya bagi, yang kemudian paling tidak sama-sama kita bisa bawa pulang. Kurang lebih seperti itu, Mbak Devi. Oke, nah mungkin saya bisa berikan sedikit background bahwasannya yang hadir kebanyakan adalah Bapak Ibu itu mempunyai bisnis gitu. Ada yang masih tergolong UMKM kayak gitu, ada macam-macam. Ada juga yang masih pegawai atau ada juga yang baru buka bisnis kayak gitu, Pak Ari. Pak Ari langsung Baik. aja mau pakai PPT? Ya, saya ada PPT. Mhm. Baik, Sebentar, boleh saya di-share coba. screen, nanti kita langsung ke diskusi. Jadi, Bapak Ibu sekalian harus langsung save pertanyaannya untuk ditanyakan ke Pak Ari, nanti secara langsung. Konsul pun juga boleh ya, Pak Ari ya. Tentu saja. Boleh banget, Mbak. Oke. Tapi maafkan saya agak nggak familiar dengan Zoom. Ini gimana cara share screen-nya ya? Saya Oke. mohon maaf. Oh, ini boleh yang dipencet yang warna hijau, tulisan share screen di bagian. Oh iya, bagikan layar. Baik. Mhm. Hmm, Oke. Atau mau nanti saya bantu PPT-nya? Oke, sudah. Oh, di Zoom dibuka dulu filenya, Pak. Dibuka dulu ya. filenya, terus bagikan layar. Ya, diklik. Oke. Oke. Terlihat? Terlihat tapi agak ngezoom gitu ya, Pak. Apa di bagian bawahnya ada ini, preview di bagian paling bawah PPT itu. Sebentar. Hmm. Wait. Oke. PPT-nya dibuka dulu. Sudah. Oke. Kemudian kembali ke Zoom.
Sebentar ya, Mbak. Mhm. Iya, 1162 yang sebelah 62 yang 100 sebelah 100 paling kanan ini membaca. Oke, gini nggak apa-apa, harusnya aman. Yang sebelah 100 ini Bapak, paling kanan, sebelahnya. Oke, oke, nggak apa-apa, gini aja. Oke. Oh, udah prinsip, risiko dalam hukum. Mhm. Oke. Yang sebelah 75 paling bawah itu ada kotak kecil. Mungkin tuh boleh diklik. Sebelah 75 yang bawah. Klik yang tadi sebelumnya. Kiri. Ya. Oh, nggak bisa. Kalau ini sudah kebaca, Mbak Devi. Kebaca kok. Seperti ini aja nggak apa-apa. Kebaca kok. Gini aja ya. Nggak apa-apa. Saya agak gaptek di Zoom. Biasanya Google Meet atau Teams. Tapi oke lah. Nggak Oke. persoalan. Yang penting bisa kebaca dengan baik penjelasan. Oke. Oke, lanjut. Silakan, Pak Ari. Baik. Di kita biasanya sebelum mulai saya mohon izin juga lagi sekali lagi kepada Pak Juanda dan kepada Mbak Devi untuk memaparkan materi saya malam ini. Saya beri judul manajemen risiko tapi terfokus kepada hukum Bapak Ibu karena memang bidang saya Ari Taeleson Sembiring, biasa dipanggil Ari Sembiring, saya managing partner dari kantor hukum namanya Litiga at Law. Basisnya di Jakarta dan kita memang punya beberapa practice unit. Salah satunya adalah unit yang mengurusi mengenai pengelolaan risiko di bidang hukum. Nah, ini prinsip awal yang mungkin ada banyak literatur, ada banyak pakar yang lain yang mungkin punya pendekatan yang berbeda, tentu tidak persoalan, tetapi secara benang merah paling tidak ada 3 prinsip di dalam pengelolaan risiko dan risiko yang mungkin terjadi di dalam bisnis yang kita jalankan yang bersinggungan dengan hukum. Yang pertama adalah tidak ada risiko jika para pihak selalu beritikat baik dari awal hingga akhir. Jadi sebenarnya tidak ada yang perlu dikelola dan tidak ada yang disebut dengan risiko jikalau para pihak di dalam kerjasama dan transaksi itu memang beritikat baik dari awal hingga akhir. Yang kedua, tidak ada kerjasama yang pada awalnya tidak mengesankan itikat baik. Ini kuncian. Karena ketika pitching, ketika pendekatan, ketika pembicaraan, negosiasi, dan sebagainya, para pihak biasanya akan memunculkan kesan-kesan terbaik untuk kemudian meyakinkan counterpartnya bahwa kemudian para pihak ini bisa bekerja sama ke depannya. Jadi ini itikat baik di kesan awal. Namun justru di perjalanan waktu, sebagaimana poin pertama tadi, ada selalu potensi bahwa resiko itu muncul karena itikat baik di awal tidak selaras dengan ketika transaksi dan perjanjian itu dilaksanakan atau kerjasama itu dilaksanakan. Meskipun demikian,
ketika risiko yang akhirnya muncul itu ada, hal tersebut bisa dikelola agar tidak meluas. Jadi secara sederhana, kalau kita pakai istilah time frame, maka akan ada yang prefaktum sebelum terjadi, ad facto, dan post factum. Nah, dalam mengurai itu, jika mencegah, itu lebih baik. Jika sudah terjadi, maka paling tidak hal yang pertama dilakukan karena sudah muncul resiko, dan ad facto hingga post factum tentu saja adalah bagaimana kemudian mengelolanya agar tidak meluas. Apakah bisa meluas? Secara hukum sangat bisa meluas. Nanti di belakang Bapak Ibu akan saya sampaikan mengenai apa saja implikasi negatif yang bisa muncul ketika misalnya risiko itu tidak dikelola. Nah, dari banyak literatur, dari banyak sumber informasi yang kita bisa baca sebenarnya meskipun kita tidak harus orang hukum ya, karena keterbukaan informasi yang luar biasa masif karena teknologi informasi hari-hari ini, itu kita bisa temukan apa yang dimaksud dengan risiko di dalam hukum, Bapak Ibu. Dalam hukum, risiko itu biasa disebut sebagai akibat yang tidak diduga-duga atau bahasa Belandanya risiko leer. Jadi sesuatu peristiwa yang sedari awal memang tidak terlihat oleh para pihak yang mungkin saja muncul. Yang kedua, tidak sedikit pula ahli hukum yang memandang risiko itu sebagai konsekuensi dari overmacht atau force major yang kita tahu. Kita kita terima demikian dulu meskipun nanti penjabarannya mungkin saya tidak terlalu sepakat dengan pandangan ini. Yang berikutnya, risiko dipandang sebagai konsekuensi tidak terprediksi yang lazim terjadi dalam bisnis. Nah, menurut saya justru risiko ini tidak dapat dilazimkan dalam bisnis karena potensi yang dapat muncul ketika risiko itu tidak dicegah dan tiba, itu adalah bisa sangat mengganggu bisnis, bisa mengganggu secara bukan hanya bisnis sebagai entity, tapi pihak-pihak pengelola di dalam katakan kalau dia perseroan terbatas, struktur organisasi di dalam perseroan, kalau dia belum berbadan hukum, itu bisa mengganggu pengurus-pengurus di dalam organisasi tersebut atau di dalam bisnis tersebut, di dalam bisnis entity tersebut. Nah, pandangan demikian menurut saya terlalu sederhana dan belum responsif terhadap realitas yang terjadi. Menimbang risiko itu sebenarnya bisa diprediksi. Dan ketika misalnya kita bicara risiko, pastilah kita akan bicara bagaimana jika, what if, itu banyak sekali terjadi. Meskipun langkah untuk kemudian memitigasinya di kemudian hari tidak selalu ideal, tetapi saya tidak meyakini bahwa risiko itu sesuatu yang digantungkan pada overmacht. Overmacht itu, Bapak Ibu, adalah peristiwa yang benar-benar di luar kendali kita, sehingga jikalau dia muncul, kita tidak bisa apa-apa. Misalnya COVID terakhir kali. Tetapi kemudian ketika COVID diletakkan sebagai force major yang mengganggu atau overmacht yang mengganggu bisnis, itu tidak lantas demikian ternyata di dalam hukum memandangnya. Bahwa hukum melihatnya, misalnya baik ketika COVID ternyata dalil itu banyak dibatalkan oleh pengadilan. Dan tidak lantas kemudian resiko itu karena COVID yang baru berlangsung. Jadi di fase 2020 awal itu banyak terjadi PHK yang besar dan kemudian para pengusaha mencantolkan itu sebagai overmacht dan harapannya diterima karena melakukan efisiensi. Ternyata tidak demikian. Jika demikian harusnya berlaku. Pandangan hukum ternyata tidak automatically demikian. Sehingga terhadap realitas yang terjadi kemudian hari yang kita sebut dengan risiko itu akan semakin potensial muncul jika tidak ada prudence atau kehati-hatian. Justru yang paling besar penyebabnya bukan karena overmacht, karena gunung berapi, COVID,
endemi, pandemi, kemudian tsunami dan sebagainya, itu sama sekali tidak bisa disebut resiko dalam pemahaman saya. Justru itu rezim overmah dengan rezim resiko tidak sama. Rezim resiko adalah bagaimana ketika misalnya di dalam transaksi salah satu pihak tidak bayar uang prestasi misalnya. Sementara kemudian bisnisnya dia tampaknya menjanjikan. Ada banyak bisnis yang besar kemudian secara branding, tetapi kemudian di belakang ternyata monetisasinya cukup tertati. Nah, itu baru risiko. Tetapi kalau dikatakan bahwa bagaimana ketika tsunami datang dan seluruh pabrik disapu gelombang, itu menurut saya bukan risiko melainkan overmah. Nah, near prudence adalah kata kunci yang bagi saya, bagi hemat kami, itu memunculkan risiko. Di sini tegangannya, di pengalaman kami mengelola beberapa klien yang berkaitan dengan risiko yang muncul. Itu sebelah kiri Bapak Ibu ada tulisan cuan, cuan, cuan. Nah itu dia persoalannya. Prinsip kehati-hatian itu terabaikan karena target untuk closing dalam transaksi atau kerjasama itu harus dipenuhi. Jadi misalnya divisi marketing, itu kemudian harus bawa klien, harus segera kemudian melakukan closing dan transaksi, sementara kemudian kebutuhan untuk likuiditas itu, uang itu, membuat sering sekali aspek kehati-hatian itu dinomorduakan atau dikerjakan dengan tidak teliti. Sementara di poin kedua, langkah preventif itu harusnya dipandang perlu, tetapi yang sering kami temukan justru dianggap tidak perlu, Bapak Ibu, dikarenakan tidak ingin keluar biaya. Nah, asumsinya adalah dengan kemudian menggunakan jasa profesional, saya tidak hanya bicara soal risiko hukum lalu menunjuk kantor hukum, tetapi ada risiko keuangan, ada risiko perpajakan dan sebagainya, dan tentu konsultannya tidak hanya pada lawyer, tapi kemudian langkah preventif ini dipandang tidak perlu, karena tidak ingin keluar biaya, segera transaksinya dan kerjasamanya bisa berjalan, dan bahasa Sundanya kumaha engke, gimana entar aja. Nah, yang berikutnya, soal good faith atau itikat baik yang sebelumnya, di slide sebelumnya saya sudah singgung. Good faith itu di awal memang lazim ada. Siapa sih yang mau berbisnis di awal kemudian tidak bercerita yang manis-manis, namanya PDKT ya, namanya pitching. Tetapi justru good faith yang manis itu potensial menyelipkan bad faith di perjalanan waktu. Jadi good faith yang manis itu kami menggunakan istilah biasanya overpromise. Di situ adalah titik awal akan terselipnya bad faith. Misalnya kita lihat sekarang yang akhir-akhir ini ya, misalnya soal investasi yang kemudian dengan return yang besar dan sebagainya, yang itu sometimes too good to be true is never true. Nah, termasuk di dalam transaksi-transaksi yang besar, kami di kantor memegang klien yang kemudian konversinya awalnya cukup menjanjikan dan sebagainya, tetapi kemudian itu karena good faith di awal, tampak oke, di branding dengan baik oleh counterpart dari klien ini, bahwa kemudian dia berkembang dan sebagainya, valuasi baik dan sebagainya. Tetapi kemudian di awal ketika saya disampaikan oleh klien tentang perjalanan kerjasama ini, saya mulai mencurigainya di situ. Jadi good faith yang begitu sweet, overpromise, itu biasanya tidak terlalu lama kita untuk mengidentifikasi bahwa akan ada bad faith yang muncul accordingly. Lalu kemudian tindakan kuratif itu Bapak Ibu selalu lebih berat daripada preventif. Alhasil kerugian, misalnya contoh yang lain adalah kerugiannya hingga 12 miliar. Untuk kerjasama yang kurang dari 6 bulan, yang tadinya di awal good faith yang sangat sweet itu sebenarnya bisa dicegah. Sementara secara preventif itu paling tidak sampai dari total 5% dari kerugian yang ditanggung, or even smaller dari 5%. Artinya kalau let's say 12 miliar, 10 miliar, sangat kecil, lebih kecil daripada secara persentase daripada kerugian yang sangat mungkin muncul. Tetapi lagi-lagi pandangan yang berkembang di business entities yang ada bahwa langkah preventif itu dipandang tidak perlu, dikarenakan satu, ingin segera closing, yang kedua tidak ingin keluar biaya. Nah, di sini fase penentu di
prefaktum, Bapak Ibu, untuk mencegah resiko tiba yang kemudian bisa kontraproduktif buat bisnis. Pada level negosiasi sebenarnya dapat dilakukan pemeriksaan intensi. Yang tadi saya bilang bahwa bisa diperiksa di dalam negosiasi tersebut mengenai apakah ada overpromise, apakah ada good faith yang yang berbunga-bunga dan sebagainya. Itu kami punya tick box ketika kemudian mendampingi klien dalam fase negosiasi dalam transaksi-transaksi penting tertentu. Kami akan melakukan pertama kali di level negosiasi itu di pemeriksaan intensi Bapak Ibu, yang sebenarnya bisa dilakukan juga oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, berikutnya itu penting sekali untuk melakukan penelaahan bisnis proses. Itu kenapa di kantor saya kami memiliki dua of counsel yang memang paham mengenai bisnis proses. Yang tentu saja kami orang hukum harus mengakui ada spesialisasi yang tidak mungkin kami jangkau hingga ke kapabilitas bisnis proses ini. Nah, berikutnya penghitungan mengenai promise atau apapun laba yang kemudian pasti kan ketika pitching akan disampaikan, Pak, begini-begini, kita akan laba segini, sekarang aktiva kami begini dan sebagainya. Itu di awal saja di fase negosiasi itu sebenarnya sudah bisa dilakukan karena tidak mungkin negosiasi penting itu tanpa documents. Pasti akan bawa pitching deck atau apapun atau bahkan kertas bukti monetisasi, penjualan dan sebagainya. Itu bisa dihitung dan kemudian bisa di level negosiasi sebenarnya bisa diketahui apakah ini overpromise sehingga potensial untuk bad faith. Lalu kemudian yang dilakukan biasanya adalah melakukan due diligence, Bapak Ibu, atau pemeriksaan lengkap. Kami biasanya menambahkan, harusnya ditambahkan legal due diligence, karena spesialisasi hukum tentu berbeda. Ada financial due diligence, ada banyak due diligence, termasuk ada soal aset due diligence. Nah, dalam konteks hukum, Bapak Ibu, ketika melakukan due diligence, itu paling tidak 3 hal ini yang coba ditangkap, yaitu pemeriksaan formil dan lengkap mengenai keseluruhan entity dari counterpart klien. Artinya, misalnya, satu, apakah kemudian ada tagihan outstanding. Yang kedua, apakah catatan hukumnya, misalnya kalau sederhananya SKCK, clean and clear-nya di pengadilan. Kurang lebih seperti itu. Pernah berhadapan dengan proses hukum atau tidak. Ada banyak hal yang lain yang subpoint dari poin pertama, tapi dilakukan pemeriksaan formil dan lengkap. Saya yakin Bapak Ibu sebenarnya sangat familiar dengan due diligence ini. Lalu kemudian biasanya kami melakukan profilan calon counterpart. Dan itu sebenarnya dilakukan oleh, misalnya kalau Bapak Ibu bermain saham, tentu juga melakukan pemprofilan counterpart sebelum beli, atau pemprofilan perusahaan yang melantai di bursa untuk melihat bagaimana financial sheet-nya dia, apakah kemudian positif dan sebagainya. Hal yang sebenarnya lazim dilakukan di bisnis yang lain, selain daripada apa yang kita bicarakan di hukum ini. Lalu kemudian soal perancangan escape plan. Perancangan escape plan ini sebenarnya masuk kepada what if transaksi atau kerjasama ini berakhir tidak baik. Bagaimana terhadap misalnya kalau kita di pihak yang keluar uang, apa jaminannya? Apakah ada aset? Apakah ada bank guarantee, LC, dan sebagainya? Lalu kita akan lakukan cek kekayaan ya dari aset tadi, kita akan kan ada banyak mekanisme kita bisa cek kekayaan yang kemudian itu dapat dijadikan jaminan ketika misalnya bisnis tidak berjalan dengan baik tetapi tidak memunculkan kerugian bagi klien saya. Kurang lebih seperti itu, Pak. Lalu kemudian masuk ke dalam draft kontrak. Nah, drafting kontrak ini atau perjanjian ini memang banyak sekali yang cukup mengentengkan dalam tanda kutip, mengingat biasanya berdasarkan pengalaman saya adalah diberikan kepada pihak yang sangat hijau karena dianggap hanya mendrafting, lalu template-nya ada di Google dan sebagainya. Tetapi padahal yang perlu diantisipasi adalah penelaahan terhadap diksi yang ambigu. Biasanya
ketika katakan kalau Bapak Ibu kerjasama dengan counterpart, lalu kemudian perjanjian atau kontrak itu datang dari counterpart, maka perlu diantisipasi diksi-diksi yang ambigu. Diksi yang ambigu itu justru membuat kepastian yang ingin kita capai dari transaksi atau kerjasama ini terganggu. Lalu berikutnya, pengkajian terhadap kompetensi hukum. Misalnya, ada yang memilih untuk menyelesaikan persoalan itu di arbitrase karena mengetahui jikalau kelak ini itikatnya apa namanya ya, itikat buruk yang tersembunyi. Kemudian sudah muncul kerugian di pihak yang lainnya, maka akan sangat mahal untuk bersengketa di arbitrase. Sementara dimasukkanlah klausul arbitrase, or even ditunjuk misalnya arbitrase luar negeri kayak SIEC, Singapore International Arbitration Court, dan arbitrase-arbitrase yang lain. Saya tidak bilang bersengketa di pengadilan lebih murah, tetapi kemudian itu salah satu hal yang jamak kami temukan, yang kemudian membuat klien menghitung tentu cost and benefit. Jika mempersoalkan itu secara ke arbitrase, secara hukum, maka tidak cucuk kalau bahasa Jawa, tidak cukup promising untuk diimplementasikan. Berikutnya ada penelaahan terhadap derajat keberlakuan. Bapak Ibu, cukup sering pula kami menemukan perjanjian yang didraftkan itu, misalnya kalau kita mendampingi developer perumahan, klaster tertentu, dia buat perjanjian dulu dan sebagainya. Lalu kemudian kita baca, itu sebenarnya keberlakuan dari perjanjian tersebut hampir-hampir tidak mengikat. Nanti di belakang akan kita singgung lebih lanjut. Nah, sementara kemudian perjanjian ini atau kontrak inilah yang akan jadi rujukan para pihak. Nah, di dalam derajat keberlakuan inilah kita akan lihat, oh ini akan berlaku, oh ini ada potensi dapat dibatalkan, oh ini ada potensi batal demi hukum dan sebagainya. Oh, ini ada potensi dalam tanda kutip mengelabuhi pihak kita atau pihak lawan dan sebagainya. Nah, itu hal yang sangat penting dalam level preventif. Nah, ini ad facto dan post factum Bapak Ibu, litigasi kalau istilahnya. Yang pertama kali biasanya dapat dilakukan mengelola risiko ini yaitu biasanya kertas kerjanya adalah cost and benefit analysis. Yaitu kalau kita melakukan, maka biasanya penghitungan kerugian itu menjadi hal pertama yang harus dilakukan. Yang kedua, lalu menghitung potensi aset lawan. Tidak hanya aset, saya koreksi, termasuk juga kekayaan yang lain. Bisa saja nomini, Bapak Ibu, dan kita banyak menemukan, tetapi kemudian jika transaksinya begitu penting dan signifikan secara jumlah, secara nominal, maka penelusuran itu akan tiba ke situ. Apakah ini bukan punyanya dia, tetapi kemudian aktivitas sering ada di sana dan sebagainya dan sebagainya. Penelusuran aset dan kekayaan, Bapak Ibu. Lalu kemudian melakukan penghitungan biaya yang akan dikeluarkan untuk pengurusan. Ini biasanya yang paling sering akhirnya kita ditanyakan oleh calon klien atau klien. Kalau misalnya proses berlanjut, berapakah biayanya Bapak Ibu? Kan gitu. Atau dia tanyakan Pak Ari berapa biayanya dan sebagainya. Ini niscaya karena bagian dari cost and benefit. Apakah ini begitu costly sehingga benefitnya tidak mampu mengcompensate benefitnya, maka mungkin itu bukan langkah yang perlu dilakukan atau dilaksanakan. Kami, jika menghitung kemudian biaya yang dikeluarkan lalu lebih besar daripada benefit yang akan dimunculkan, biasanya kami akan mengatakan untuk tidak perlu diproses lebih lanjut. Ya, daripada diproses ada keluar biaya, lebih baik biayanya untuk mengkompensasi rasa ikhlas. Mengingat jikalau diproses itu tidak beneficial, meskipun mungkin secara apa ya, financially speaking ya, mungkin kita akan dapat bayaran, tetapi kita tahu ujung dari pemrosesan ini hanya menambah kerugian lebih besar di tangan klien. Nah, lalu jikalau misalnya klien kemudian go dengan langkah tersebut dengan mantap untuk menempuh langkah selanjutnya, maka kami pikir di dalam pengelolaan manajemen risiko tetap
didahulukan dengan somasi dan mengutamakan pertemuan yang amicable. Dan ini termasuk dari resiko Bapak Ibu. Karena jikalau resiko itu kemudian mau dibendung, maka menurut saya pendekatannya biasanya yang kita kenal dengan somasi itu cukup baik. Karena di dalam somasi, kami biasanya tidak menggunakan kata somasi, tapi let's say namanya yang lain lah. Di situ kita sebutkan logikanya dengan sangat rigid. Makanya kami hanya somasi, tidak perlu panjang-panjang somasi pertama dan terakhir, atau surat pertama dan surat terakhir. Disampaikan dengan jelas logikanya sekaligus cost and benefit. Sehingga harapannya adalah pihak berikutnya atau counterpart yang dirasa klien telah merugikan diri klien itu akan melakukan penghitungan sendiri untuk menghitung kalau misalnya beneran ini proses dilanjutkan, maka tidak win-win nih gitu. Setelah itu Bapak Ibu memang mediasi sih harapannya efektif, tetapi beberapa kali juga gagal. Dan jika gagal, maka untuk mengelola risiko itu langkah yang harus ditempuh adalah secara litigatif atau litigasi. Hanya meskipun ini litigatif, kita dalam posisi mengupayakan jika memang bisa diselesaikan tidak sampai ujung secara proses katakan peradilan dan sebagainya, di dalam hukum disediakan mekanisme mediasi Bapak Ibu. Sehingga di situ pun masih bisa dikelola risiko yang sudah muncul supaya tidak datang lebih lanjut. Yaitu misalnya di dalam persidangan perdata 1 bulan, atau bahkan bisa sedikit lebih lama daripada itu jika memang para pihak benar-benar menginginkan ada kompensasi yang akan diterima masing-masing pihak dari pembicaraan-pembicaraan. Nah, di sini, jika tidak ada titik terang, yang akan kami lakukan adalah, atau di dalam pengelolaan manajemen risiko kami adalah win-win atau lose-lose. Nah, karena kita win-win sudah upayakan, dan harapannya risiko ini tidak hanya ditanggung oleh kita, klien, melainkan juga lose di kita, lose di Anda. Nah, ini bagian dari pengelolaan manajemen risiko ketika dia muncul, Bapak Ibu. Nah, meski demikian, itu antara para pihak. Ada faktor eksternal di luar para pihak yang menjadi resiko di dalam bisnis yang berkaitan dengan hukum. Itu risiko hukum. Dan ini memang pekerjaan rumah yang tidak kecil buat kita di Indonesia, yaitu mengenai kepastian hukum. Kepastian hukum ada banyak rupanya, tetapi kemudian persoalan kepastian hukum itu paling sering juga dihadapin adalah ketika produksi peraturan kita luar biasa banyak. Data hukum online mencatat dari 2019 sampai 2021 saja ada 3.465 peraturan terbit, yang kurang lebih per tahunnya 800-an peraturan yang diterbitkan. Jika per tahun 800, maka per bulannya kurang lebih ada 60-an. Maka dalam per hari setidaknya ada 2 peraturan terbit. Dan itu luar biasa sebenarnya membingungkan, tapi di saat yang bersamaan patut direspons oleh dunia usaha. Nah, dunia usaha alhasil dituntut untuk mampu catch up dan relevan dengan perubahan aturan hukum yang cepat ini. Udah cepat banyak lagi. Nah, berikutnya, mengingat faktor eksternal ini kemudian sangat bisa berdampak terhadap potensi transaksi atau potensi kerjasama, transaksi yang sudah berjalan atau kerjasama yang sudah berjalan. Potensial terdampak. Nah, ini dampak yang kerap muncul atau yang niscaya muncul, Bapak Ibu. Perjanjian, bisa dengar suara saya ya? Mohon maaf agak sedikit berisik. Enggak kok, Saya jelas. lagi. Jelas. Jadi perjanjian atau kontrak bisa dibatalkan. Jadi dibatalkan oleh salah satu pihak. Tentu kita bisa batalkan, tapi ketika kita yang membatalkan tentu sebenarnya sudah muncul kerugian. Kalau tidak, ngapain dibatalkan? Itu yang pertama. Yang kedua, itu perjanjian atau kontrak bisa batal demi hukum. Artinya tidak punya daya mengikat. Kita mau paksakan, jadi enforceability-nya rendah. Sehingga dia tidak mengikat, sementara di dalam perjanjian itu kan emang namanya perikatan ya Bapak Ibu, para pihak ya harusnya melakukan sederhananya do's and don'ts-nya kan ada di dalam perjanjian. Hak dan kewajibannya ada di dalam perjanjian. Tetapi ketika dia tidak mengikat, jadi pointless. Berikutnya ada sanksi administratif yang bisa dikenakan terhadap
badan usaha atau bisnis entity-nya. Yang paling patut diantisipasi adalah ketika berpersoalan dengan perizinan. Dan perizinan itu dicabut, itu hukuman mati bagi legal entity atau subjek hukum badan hukum. Karena dia tidak bisa lagi beroperasi sebagai manusia, tentu dapat dipadankan dengan hukuman mati. Dan sanksi administratif ini di beberapa hal dijatuhkan oleh penegak hukum maupun oleh instansi pemerintah. Lalu kemudian ada sanksi pidana yang bisa menjerat legal entity-nya atau business entity-nya, biasanya berupa denda, semakin besar lagi dendanya karena dia double ya. Lalu kemudian sanksi pidananya juga bisa dikenakan untuk pengurus dari badan usaha tersebut. Meskipun Bapak Ibu punya PT yang kemudian PT itu kan limited liability ya, tapi dia bisa ekstensif ke dalam pengurusnya. Bahkan jika harus ditambahkan satu lagi, bisa jika tidak dicegah maka bisa sampai kepada harta pribadi dengan prinsip yang disebut dengan piercing the corporate veil. Jika tidak diantisipasi, lalu bisa dibuktikan bahwa ini kemudian karena pembiaran, bukan karena sistem good corporate governance dan sebagainya, maka bisalah masuk dia ke harta pribadi. Padahal kitoh dari perseroan terbatas itu adalah to limit liabilities yang mungkin muncul. Demikian Bapak Ibu, 7-8 butir presentasi saya malam ini. Mbak Devi, saya Terima kembalikan. Siap, terima kasih banyak Pak Ari. Wah, menarik banget. Saya jadi inget loh Pak, waktu itu di TikTok waktu itu pernah ada dia cerita bahwa dia punya sebuah perusahaan, terus habis itu dia seneng banget karena tiba-tiba ada klien masuk dari dari Korea atau dari luar negeri lah intinya. Dari luar negeri, terus dia merasa happy karena hal itu. Terus habis itu tapi masalahnya dia nggak punya hitam di atas putih. Terus dari kliennya itu kayak order apa udah ABC, terus habis itu udah di list gini-gini insyaallah. Terus habis itu bisa nggak kalau kita bayarnya di belakang kayak gitu. Kadang kan ada kayak gitu, tapi oke nggak apa-apa aman. Terus habis itu setelah harusnya jatuh temponya kayak gitu loh, sebentar ya ini masih ada yang terbaru loh, ini padahal kita udah pesan dan lain sebagainya. Waktu itu sempet viral itu ceritanya. Itulah kenapa pentingnya hukum ya Pak ya. Oh masih ini. Mbak Devi, betul. Itu saya nonton juga tuh TikTok yang curhatnya, Ya, saya nonton juga. betul-betul yang cowok itu kan, itu kasihan kasihan banget sih. Ya. Jadi pentingnya hitam di atas putih ya Pak ya, karena kita nggak tahu, maksudnya bahkan kepada bisnis dengan keluarga pun, betul ya Pak ya. Ya, betul, Mbak. Betul. Betul Oke. banget. Sebelum saya ada mau tanya, tapi saya ada info tadi. Nanti bagi penanya yang 10 penanya aktif akan dikasih konsultasi gratis langsung dari Li3, betul Kak Pak Ari? Betul, betul Mbak Devi. Senang sekali kalau ada yang bisa kami assist, tentu grow together. Oke, jadi Bapak Ibu di sini yang mau konsultasi secara langsung di sini dulu boleh tanya-tanya apapun boleh. Nanti hadiahnya adalah akan dikasih konsultasi gratis dari Li3, baik tentang bisnisnya Bapak Ibu gimana supaya nanti secara legalitas juga jelas dan lain sebagainya bisa langsung ditanyakan. Nah, ngobrol kayak yang tadi nih Pak, Bapak ada ini nggak sih, ada kasus yang dia hampir sama kayak yang di TikTok itu, terus penyelesaiannya gimana akhirnya? Apakah akhirnya loss? Terus ya udah dijadikan pelajaran hidup saja, atau kalau kayak gitu masih bisa diselamatkan sebenarnya? Ada dua jawabannya. Ada yang kita tidak bisa selamatkan, Mbak Devi. Itu yang tadi saya bilang secara cost and benefit dia tidak ketemu, sehingga kita sampaikan bahwa tentu selesai daripada kami melakukan pengecekan. Skop kerjanya berhenti pada pengecekan.
Nah, bahasa sederhananya ronsen. Nah, ketika di ronsen lalu kemudian ditemukan bahwa ini tidak bisa diselamatkan, maka dalam konteks cost and benefit lagi-lagi, maka kita akan menyarankan untuk mungkin tidak dapat ditempuh langkah yang secara finansial akan wise. Tentu kalau misalnya mau menempuh lalu kemudian menemukan kantor hukum yang lain, saya pikir kolega masing-masing apa namanya punya pandangan yang tentu bisa saja berbeda. Tetapi ada yang bisa diselamatkan. Tadi yang seperti saya sampaikan, memang kita pegang satu perusahaan, lalu kemudian berjalannya di awal manis, sampai akhirnya di bulan ke-6 macet dengan kerugian akhirnya 12 miliar. Let's say itu 2 miliar per bulan. Yang kemudian in such a way dapat di disiasatin lah oleh counterpart yang kita anggap tidak punya etikat baik. Dan itu sebagaimana sebenarnya di dalam hukum itu sebenarnya tidak terlalu berbeda dengan apa yang terjadi pada dunia kedokteran. Artinya ketika dia di level kutil, saya selalu bilang ke kolega-kolega di kantor, di level kutil tindakannya akan lebih murah. Tapi kemudian ketika kronis, akut, dan sebagainya, dia tiba-tiba berubah menjadi tumor dan sebagainya. Tentu kemudian tindakannya tidak mungkin akan sama. Dan justru memunculkan angka yang lebih besar. Nah, itu yang sangat kami sayangkan. Meskipun tentu kami mendapatkan bayaran dari itu, tetapi beberapa kali kami memberi advice ke klien ANSI ini bahwa ke depannya kayaknya perlu di-prevent deh. Oke, tapi kalau misalnya kayak gini, Demikian, Mbak ada Devi. nggak Pak klien yang ini saya punya chat, ada bukti chatnya ini jelas dia ngomong kayak gini, berarti itu masih belum kuat ya secara hukum? Bisa saja. Itu bisa disebut sebagai bukti surat. Dalam pembuktian bisa, meskipun tidak ada perjanjian. Perjanjian itu satu hal, Mbak Devi. Sangat satu hal. Bahwa kemudian yang disebut dengan perjanjian itu adalah ketika para pihak benar-benar ingin melaksanakannya atau dapat dipaksakan pelaksanaannya. Dapat dipaksakan pelaksanaannya adalah ketika misalnya dalam konteks akhirnya perjanjian ini tidak ditaatin, bagaimana melindungi para pihak? Kan pertanyaannya demikian. Misalnya yang itu tadi kasus nyata yang Mbak Devi singgung. Jikapun dia buat perjanjian, tentu lebih baik buat perjanjian, lalu kemudian pertanyaannya adalah dalam konteks ada gagal atau cedera janji, maka bagaimana mengeksekusinya? Untuk itulah kenapa di dalam perjanjian itu tidak hanya soal perjanjian, tetapi klausulnya disusun dengan rigid, termasuk ke pengecekan aset, pengecekan harta kekayaan, menunjuk pihak ketiga perbankan biasanya yang dalam konteks ini apa jaminan perbankan atau bank guarantee dan sebagainya. Dalam konteks gagal bayar, maka saya bisa cairkan LC or whatsoever. Memang itu sebenarnya dikenal di dalam dunia bisnis dan transaksi di manapun termasuk di Indonesia. Demikian. Oke, langsung aja ini ada pertanyaan dari Pak Arjo. Risk management terutama untuk UMKM dianggap berbiaya mahal, walaupun dipahami ini adalah seputar cost of doing business. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menekan biaya dengan tetap punya perlindungan resiko yang tinggi? Gimana nih, Pak? Hmm. Hmm. Bahwa melihatnya sebagai biaya yang tinggi, Mbak Devi dan Pak Arjo, itu bahasa Inggrisnya not necessarily so. Jikalau misalnya proses itu ternyata untuk mengawal hal penting di dalam jalannya bisnis di kemudian hari. Bicara angka sebenarnya sangat tidak besar, artinya sangat visible dan affordable untuk dilakukan, di engage para pemilik bisnis UMKM katakan. Tentu dengan kompleksitas juga yang tidak terlalu tinggi ya. Karena kan kompleksitas berbanding lurus dengan size dari usaha dan model dari transaksi atau kerjasama. Yang tentu juga berbanding lurus dengan biaya yang
akan dimunculkan karena perjanjiannya tidak kompleks, pengecekannya tidak kompleks. Nah, yang kompleks satu-satunya adalah kehendak ingin mengeluarkan dana supaya kemudian sebagai garansi bahwa bisnis saya berjalan dengan lancar. Itu yang paling kompleks. Karena memecahkannya agak sangat sulit, mengingat bagian sebenarnya bisa saja meletakkan biaya, let's say legal risk management atau prevention itu sebagai investasi awal yang harus keluar di dalam satu nominal kumulatif yang akan dikeluarkan pengusaha. Sehingga ketika itu harus keluar, maka dan berjalan di engage lah satu pihak tertentu yang mengerjakannya, tentu lebih baik ketika pengusaha tersebut tidur nyenyak karena bisnisnya berjalan as is dan executable jika terjadi hal yang tidak diharapkan, dibandingkan kelak untuk pengejaran, untuk penagihan. Dan itu menurut saya sometimes tidak terlalu bisa terkompensasikan, Pak Arjo dan Mbak Devi dan Bapak Ibu sekalian. Oke, Pak Suara Arjo. saya bisa didengar ya? Karena ada komentar suaranya nggak ada suara. Oh, nggak bisa didengar kok, Pak. Bisa didengar, baik-baik. Iya. Gimana, Pak Iya, jadi Arjo? Pak, ini saya mau beri sedikit konteks ya supaya jelas maksud pertanyaan saya. Jadi mungkin memang banyak orang Indonesia itu lebih baik mati daripada baca perjanjian, Pak. Karena kalau yang namanya perjanjian hukum itu kadang-kadang tebelnya tuh lebih tebel dari buku telepon, Pak. Buku telepon zaman dulu tuh lebih tebel lagi, gitu. Jadi orang-orang kita sekarang ini lebih senang yang simpel-simpel, Pak. Bahkan baca judul aja suka salah, Pak. Itu aja juga masih problem kan. Jadi Ya, ya. judulnya apa, tapi yang ditangkap apa gitu. Dan mereka tuh pengennya yang simpel-simpel aja, pengen langsung jalan lah, beres gitu. Makanya mungkin seperti tadi Bapak bilang ya, ada yang free consulting gitu ya. Mungkin kalau lebih banyak di pro bono kan itu jadi semacam kayak apa namanya, bisa mengurangi pemikiran-pemikiran, karena ini kan ini sebenarnya lebih kepada budaya kan, budaya malas membaca, malas ini, malas itu gitu, walaupun sebenarnya bisa dilakukan tapi tidak dilakukan gitu. Jadi gimana Pak itu mengenai hal-hal yang menyangkut dengan budaya, terutama orang-orang yang menengah ke bawah ya Pak ya, orang-orang yang mungkin tidak pernah kuliah, cuma lulusan SD. Makanya kita sering dengar ada kasus anak menuntut orang tuanya atas masalah tanah atau rumah atau apapun lah. Jadi tidak harus masalah bisnis, tapi bisa lebih secara umum. Jadi gimana Pak sebenarnya mengenai budaya yang seperti ini? Makasih banyak pertanyaannya Pak Arjo ya, masih ya. Baik. Kalau terkait budaya memang saya punya kompetensi yang sangat terbatas untuk menjawabnya dari perspektif budaya. Tetapi menurut saya ketika seseorang dia memilih kewirausahaan sebagai jalan untuk bertahan hidup dalam bentuk apapun, untuk menjadi penghasilannya, pendapatannya, maka saya meyakini bahwa jadi wirausaha itu susah banget, Pak. Dan kantor hukum ini sebenarnya juga ya wirausaha. Sehingga ketika misalnya itu berjalan, maka pastilah orang-orang tersebut sudah mengetahui bahwa bisnis ini dalam melakukan usaha akan untung akan tidak. Akan tidak itu karena memang tidak laku atau karena dikadalin. Kita pakai bahasa sederhananya aja. Nah, karena tidak laku itu enak Pak, bisa mengontak Pak Juanda untuk bantu digital marketing, bisa kontak Mbak Devi, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Tapi begitu dikadalin, itu cuma dua. Bagaimana ketika memulainya? Apakah being prevented, terprevensi, atau memang sedari awal terjadi pembiaran? Pembiaran itu, Bapak Ibu, sebenarnya itu secara masif sudah lama dianut di misalnya let's say di dalam sistem pertanahan. Kita lihat bahwa itu akar dari kemudian pembiaran atau prudence, tidak ada prudence itu kemudian menjadi pertimbangan yang penting sekali ketika pengadilan mengadili perkara. Misalnya ketika Bapak Ibu meninggalkan tanah, lalu kemudian ada orang yang menempati itu 20 tahun secara terus-menerus, turun-temurun dan sebagainya tanpa putus, Bapak Ibu meskipun punya sertifikat bisa kehilangan sertifikatnya. Artinya sebenarnya bayangkan lalu kita akan muncul, tapi Pak sertifikat kan tidak terlalu tebal Pak
Arjo. Lalu kemudian orang punya tanah, dia bisa beli, ada asumsi-asumsi yang harusnya terpenuhi ya, harusnya dia punya smartphone, dia bisa cek dan sebagainya. Tetapi dalam semua hal itu ada, lalu kemudian dia tidak menempuh, maka masuknya kepada near prudence. Yang itu kemudian membuat pengadilan akan memutus bahwa itu ada kesalahan atau kelalaian dari pihak tersebut. Nah, agak susah memang kita bisa bicara angka literasi dan sebagainya. Cuman saya tidak terlalu jauh ke sana. Poinnya adalah bahwa jikalau itu UMKM, Pak Arjo, maka kan nilai investasinya tidak terlalu besar. Lalu kemudian counterparts-nya juga tidak terlalu jelimet dan sebagainya. Maka harusnya kompleksitas di dalam melakukan relasi hukum dengan pihak-pihak lainnya itu tidak serumit itu. Dan tentu tidak semahal itu. Kalaulah dibuat mahal, maka harusnya sih kemudian saya pikir kita free market, kita bisa cari lawyer yang lain atau kantor yang lain. Demikian Pak Arjo, Mbak Devi. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama Pak Arjo. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu. Oke, mungkin sambil menunggu bagi yang bertanya, mungkin boleh nggak Pak dijelaskan terkait LI3 sendiri itu bidang gimana ya, kita tahu bahwa di bidang hukum ya, tapi kliennya siapa, sudah klien siapa saja kayak gitu, mungkin boleh dijelaskan? Baik, terima kasih Mbak Devi. Kita Pak, kantor kita namanya LI3. Jadi kenapa saya menggunakan kata kita, saya berharap ada relasi selanjutnya yang kita bisa grow together. Itu kata kunci juga. Nah, bahwa kita ini kantor hukum yang ada punya practice group beberapa, ada litigasi, ada non litigasi, dan ada government relation atau PPP, public private partnership. Kita mengawal kerjasama yang bersifat private dan public. Nah, kita kantornya di MT Haryono, Bapak Ibu jika ingin mampir atau ngopi di sekitaran Jakarta Selatan dan Tebet. Nah, saya pribadi salah satu yang saya bidangkan adalah mengenai law and technology atau terkait dengan personal data dan sebagainya. Nah, untuk menambah konteks, misalnya ditanyakan begini, apakah akan mahal banget Pak Ari kalau misalnya kami UMKM? Jawabannya bisa iya dan enggak. Tapi contoh lainnya adalah soal perlindungannya. Misalnya, di dalam konteks perlindungan data, yang sekarang lagi juga tren, saya kasih konteks tambahan ya Bapak Ibu, maka akan ada yang namanya privacy policy, betul ya? Di dalam website, di dalam portal-portal digital yang kita punya, itu akan ada privacy policy. Monggo dicek setiap privacy policy yang ada. Itu klausula baku yang isinya cuma copy paste. Itu murah Pak Arjo. Saya yakinkan Bapak itu paling modalnya cuma kurang dari 100.000 hanya untuk copy paste. Tetapi saya izin. Maaf, baterai saya tiba-tiba habis. Tetapi kemudian sebenarnya hal itu privacy policy itu tidak bisa tereksekusi, Bapak Ibu. Kenapa tidak bisa tereksekusi? Karena klausula, jikalau nanti ada persoalan ya, maka privacy policy itu akan disamakan dengan klausula baku di belakang dari karcis parkir yang Bapak Ibu punya. Di dalam beberapa kasus yang sangat penting, misalnya ketika David Tobing melawan Sun Parking, itu pengadilan sudah menegaskan bahwa tidak bisa klausula baku itu kemudian melakukan pengalihan tanggung jawab. Salah satu poinnya. Yang kedua, bahkan di dalam prinsip misalnya di EU GDPR, itu prinsip yang kemudian banyak kita adopsi di dalam PDP dan sebagainya, bahwa kemudian pemahaman dari pihak yang menggunakan layanan kita secara digital atau secara teknologis, itu perlu secara eksplisit tergambarkan. Apa yang disebut dengan explicit consent. Silakan cek privacy policy yang ada. Bahkan di level-level e-commerce yang penting, itu sangat template. Sebenarnya hal kayak gitu-gitu, Pak Arjo dan Bapak Ibu sekalian, itu tidak terlalu mahal jikalau memang ada kehendak untuk memprevent hal-hal itu. Tetapi kan kita
Kalau Pak Arji bilang soal baca, kita lemah dan sebagainya, benar sekali. Yang kedua, kita memang terbiasa bersifat reaktif kuratif dibandingkan preventif. Sehingga kalau terjadi kita baru mikir. Padahal secara bisnis, kita, Bapak Ibu sekalian sebagai pebisnis, Mbak Devi, Pak Juanda, kita bersama, orang yang melaksanakan bisnis itu justru punya kelebihannya pada poin untuk menjamin bisnisnya itu berlangsung. Jadi dia punya kemampuan proyektif dibandingkan orang yang lain. That's the reason why saya percaya entrepreneurship itu not for everyone. Nah, ketika itu kita pilih sebagai bidang kita, tentu prevention sama dengan projection. Demikian, Mbak Devi. Iya betul. Jadi harusnya kita sudah, wong ini namanya aja manajemen resiko yang seharusnya belum terjadi gitu. Jadi kayak yang Bapak tadi sentil sih, gimana pebisnisnya sendiri menganggap hukum ini penting atau enggak. Kalau misalnya menganggap penting ya harusnya dia ada scoop sendiri untuk meluangkan di bidang itu kayak gitu. Oke, ada 2 pertanyaan ini. Dari Kak Farneldo, Pak Farneldo, biasanya case-case apa yang dialami oleh Li3? Oh, penanganan case-nya yang Li3 sendiri ini di bidang apa banyaknya? Apakah di bidang bisnis, lebih banyak bisnisnya apa? Kayak gitu. Ini Bu Mira tanya, apa bedanya CV dan PT? Oke. Baik, terima kasih Mbak Devi. Saya menjawab pertanyaan Mas Farneldo dulu atau Pak Farneldo. Ada pelbagai Pak, ada beberapa practice group. Salah satunya ada pada melitigasi dan tadi itu public-private partnership. Misalnya kita menghubungkan startup penting dari salah satu negara di Asia untuk bertemu pemerintahan tertentu yang relevan, dan kemudian kami tahu bahwa secara aims-nya ini startup sangat penting, dan bagi kami tidak semata-mata soal fee-nya, Mbak Devi, tapi kemudian ini anak muda, jadi ada reflecting each other. Kita juga belajar dari menangani hal itu. Kita ada 3 practice group, at least di dalam itu ada sub practice group, Pak Fanildo. Nah, kasus yang ditangani setidaknya yang terbaru, mungkin kalau saya boleh cerita sedikit, kita memegang perkara kasus lift yang jatuh di Ubud saat ini. Oke, itu Tapi terkenal banget itu. kita mewakili pihak mana itu yang rahasia. Jadi Oke. client attorney privilege. Nah, berikutnya apa beda CV dan PT? CV dia belum badan hukum, Bu Mira. Sehingga di dalam CV itu pengelolaannya dilakukan oleh 2 pihak, sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu pasif itu kurang lebih sama kayak investor. Ngasih uang toh nggak mau jalani, kurang lebih kayak gitu. Nah, sekutu aktif dialah yang menjalankan usaha tanpa perlu CV, tanpa perlu ribet-ribet membuat badan hukum. Jadi nggak perlu daftar OSS, nggak perlu mikirin KBLI dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi kemudian sementara PT ini tentu dia terdaftar lebih ribet, akan bayar pajak, penelusuran akan ada penelusuran harta dan sebagainya, pelaporan harta dan sebagainya ya, besaran saham dan sebagainya. CV ini punya risiko untuk ketika terjadi persoalan hukum, gampang sekali untuk masuk ke harta pribadi dari baik sekutu aktif maupun sekutu pasif, Bapak Ibu. Karena dia bukan limited liability. Jadi artinya pertanggungjawabannya itu meluas. Bisa hingga ke harta pribadi. Apakah PT bisa? Bisa, tapi dalam keadaan-keadaan tertentu yang sangat sulit. Apabila-apabilanya banyak. Itu yang tadi saya bilang prinsipnya piercing the corporate veil. Masuk harta pribadi jikalau ini dan itu, ini dan itu, dan ini dan itu. Kalau CV niscaya masuk harta pribadi karena dia tidak ada kas tetap misalnya karena ya seperti kita buka warung saja, Mbak Devi. Misalnya Mbak Devi modalin saya kopi sama termos sama sepeda, lalu saya keliling di Taman Suropati. Itu yang kita sebut dengan Starling kan? Lalu di dalam Starling itu ada pengepulnya, itulah pengusahanya yang memodali. Nah, kalau ada apa-apa terjadi, misalnya kita keracunan kopinya, maka bisa ditelusurin langsung hingga ke harta pribadi. PT will not be that easy. Itu kenapa usaha yang mau berkembang biasanya dia akan masuk kepada PT.
Tapi to be short, kami memang bukan kantor yang menangani soal pendirian PT. Jadi ada banyak agen atau agensi-agensi yang memang mengurusi itu, Bu Devi. Oke, semoga menjawab ya Bu Mira. Oke, ada lagi pertanyaannya. Oke, tadi ada yang bertanya dari Pak Arjo, Pak Farneldo, sama Bu Mira. Mungkin Bapak Ibu yang mungkin lagi ada problem, jangan sampai seharusnya. Tapi mungkin boleh kalau mau bertanya ya langsung dijawab kepada Pak Ari. Saya tuh deg-degan loh Pak kalau Bapak yang menjawab itu. Karena Bapak harus membaca dengan cermat, diam sejenak kemudian menjawab. Aduh, saya ikut deg-degan untuk ini ngobrolnya. Saya juga takut salah ini ngomongnya. Oke, ada lagi yang bertanya? Bapak Ibu, sebelum kita menutup sesi pada malam hari ini, karena nggak kerasa sudah 20 mau 40 ini Pak. Kita kalau di jadwal tulisannya jam 8:30 ini ngaret 10 menit, nggak apa-apa ya Pak ya. Apa-apa Semoga ya. kerasan di iCommunity. Nanti mungkin bisa kita kolaborasi lagi ke depannya. Kita. Dengan senang hati, dengan senang hati. Oke, ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Boleh raise hand atau kalau malu-malu di chat aja nggak apa-apa. Oke. Oke. Oh iya, oke. Kayaknya masih belum ada. Mungkin mungkin boleh Pak Ari untuk memberikan closing statement-nya. Oh ini ternyata ada dari Pak Opo. Pak Opo ini nama HP. Setahu saya namanya bukan Pak Opo. Oke. Tapi saya membaca ini aja. Assalamualaikum, gimana kalau buat firma hukum atau PT umum? Bedanya gimana? Oh. Ini seharusnya nggak masuk di ini, nggak masuk di Li 3 ya harusnya. Ya, saya izin jawab kalau gitu Mbak Devi. Boleh, silakan. Singkat. Terima kasih Pak Opo. Waalaikumsalam. Nah, firma hukum dan PT, artinya firma hukum itu bisa dan ya, baik. Nah, firma hukum itu adalah jenis usaha. Sama saja sama semua jenis usaha. Ketika dia menjual sejumlah bahan pangan, makanya dia akan disebut sebagai warung ya. Tapi kemudian kalau dia menjualnya lalu jadi PT, lalu kemudian menerima investor atau seri A, seri B, dalam konteks kita akan menyebutnya sebagai unicorn, dekakorn, dan sebagainya. Nah, firma hukum sama, bisa berbentuk badan hukum, artinya PT, dicatatkan Pak, jadi dia sebagai legal entity, entitas tersendiri Pak. Yang mana tadi perbedaannya dengan CV. Ketika firma hukum tidak dicatatkan, dia seperti CV Pak. Yang artinya maka bagi usaha-usaha termasuk firma hukum dalam semakin berkembangnya maka akan semakin mengarah kepada pembentukan sebagai badan hukum. Pak Opo, ini ada pertanyaan Mbak Devi, izin simpen nomornya Mbak Devi kali ya maksudnya, atau nomor saya, bagaimana maksudnya? Monggo Mbak Devi. Oh, nomornya Bapak. Nanti mungkin boleh setelah menjawab, terus nanti Pak Ari bisa memberikan kontak person atau kontak perusahaannya juga boleh untuk bisa dihubungi oleh member iCommunity gitu, Pak. Yang mau Oke. nanti konsultasi gitu. Baik, Mbak Devi. Baik, Pak Opo. Saya pikir tadi udah menjawab ya Pak Opo ya. Perbedaannya tadi sudah disinggung oleh Ibu Mira soal beda CV dan PT. Oke, thank you Pak Ari. Nanti boleh Bapak ini memberikan kontak personnya melalui chat selagi saya menjelaskan tentang iCommunity selanjutnya gitu ya Pak ya. Dan kalau boleh ada closing statement dari Bapak. Boleh. Pentingnya gimana manajemen resiko yang khususnya di bidang hukum ini bagi para pebisnis Bapak Ibu ini gitu. Oke. Itu saya menjelaskan tentang iCommunity terlebih dahulu. Baik. Nah, gimana nih jika ada cara yang murah dan mudah untuk mengembangkan network dan omset bisnis Bapak Ibu?
Pernahkah Bapak Ibu mengalami masalah berikut misalnya, udah kehabisan network nih kayaknya, udah stuck gini-gini aja. Saya udah nggak punya kontak lagi untuk bisa saya hubungin. Kalau misalnya Bapak Ibu ngerasa seperti itu, sebenarnya nggak apa-apa, nggak usah khawatir meskipun Bapak Ibu merasa kalau saya udah ikut workshop dan lain sebagainya, tapi masih gini-gini aja. That's fine. Kita memperkenalkan iCommunity, komunitas dan platform digital tempat para pebisnis berinteraksi dan berkolaborasi bagi kemajuan bisnis bersama. Ada 3 alasan loh kenapa Bapak Ibu perlu join di iCommunity, karena valuable community-nya. Ada access networking, access learning, dan juga access contributing. Terus kemudian quality leads, yaitu leads to customer baru, reseller baru, dan juga customer retention. Biayanya low cost, of course, karena nggak perlu biaya iklan, word of mouth, dan banyak konten freemium untuk upgrade skill bersama. Malahan, bisnis Bapak Ibu yang bisa kita iklankan, kayak gitu. Nah, ini adalah program-program di iCommunity, ada iCommunity Level Up Club, contohnya malam hari ini, setiap hari Kamis jam 19.30. Nah, terus ada iCommunity Business Matching, terus ada iCommunity One-on-One Meeting, ada iCommunity Refer a Business, iCommunity Company Visit, dan juga Business Summit. How to grow your business with iCommunity. Nah, jadi biasanya kita ketemu nih di iCommunity Level Up Club, yang akhirnya, wah kayaknya saya pengen ngobrol lebih dekat lagi nih. Bisa ketemu di iCommunity Business Matching yang diadakan online maupun offline. Kemudian, kalau udah merasa cocok dengan salah satunya, bisa ketemu di one-on-one meeting yang akhirnya refer a business. Nah, ini ada iCommunity Business Matching yang secara online. Jadwalnya kalau minggu ini ada setiap hari Selasa jam 7 ya, di-leads oleh Kak Nadila. Nah, ini contohnya. Terus ada juga offline-nya. Offline-nya pasti di Jakarta aja nih, kayak gitu. Enggak juga. Kemarin iCommunity habis datang ke Surabaya loh. Jadi kita habis ketemu sama banyak pengusaha pebisnis yang dari Surabaya untuk ngobrol. Nah, semua jadwalnya bisa dilihat di mana nih? Di, of course, media sosialnya iCommunity. Ini Instagramnya iCommunity Official. Harus follow sekarang juga, biar Bapak Ibu nggak ketinggalan lagi infonya ada apa aja. Ini YouTube-nya iCommunity, jadi nanti kalau ada yang ketinggalan nih, Pak Ari tadi ngomong apa, bisa cek di YouTube-nya iCommunity besok hari Jumat, nanti kita akan share di sana. Itu sekilas tentang iCommunity. Oke, tadi udah dikasih kah untuk kontak personnya dari Pak Ari? Oke, belum. Pak Ari? Oke. Mungkin kalau misalnya untuk di iCommunity sendiri, nanti bisa langsung menghubungi business development kami ya, Kak Nadila. Jadi nanti bisa langsung menghubungi Kak Nadila, Bu Nadila di 085775978107. Kalau Pak Ari sendiri kontak personnya atau mungkin kontak perusahaannya? Saya kasih nomor pribadi Mbak Devi. Oh, mungkin 25. terserah. Boleh nomor pribadi atau kalau keberatan boleh adminnya atau gimana, boleh? Bisa atau email, tapi nggak apa-apa nomor pribadi. Oke. Oh, ini ada Bu Nasila. Bu Nasya sebenarnya izin bertanya, kalau bisnis kafe berdua tapi partner tidak mau diajakin bikin PT atau CV sampai sekarang, kafenya udah operasional, partner tidak imbang dalam hal finansial dan selalu curang dari awal. Saya ingin konsultasi hukum untuk hak ini. Loh, kita mau selesai, Bu Nasya. Bu Nasya bertanya, bagaimana ini Pak Ari? Dijawabkah? Ya, boleh. Tapi sebenarnya Ibu, untuk memberi jawaban yang kemudian lebih komprehensif, maka mungkin bisa menghubungin nomor saya dan email saya sudah berikan, email kantor. Mengingat karena itu fakta yang cukup sumir ya untuk kita kemudian memberi advies. Meskipun saya bisa menyatakan bahwa kalau partner itu curang, maka kita tinggal tuduhan itu harus dibuktikan. Maka ketika dibuktikan dan bisa dibuktikan, maka kita bisa melakukan tindakan. Itu sangat normatif, tapi kan ada detail. Misalnya kecurangannya ternyata baik. Terima kasih Bu Nasya. Misalnya kecurangannya kita butuhnya dokumen ini Bu. Biasanya
semua recorded. Artinya kita akan kirimkan list of requested documents sebagai proofs supaya membentengi juga calon klien tidak akan ada backfire, misalnya pencemaran nama baik, tuduhan pasal penghinaan dan sebagainya kan. Apalagi itu nanti di media elektronik ada Undang-Undang ITE 310, 311 KUHP, ceki pasal 29 Undang-Undang ITE dan sebagainya. Nah, poinnya adalah secara rigid, mungkin kalau misalnya ada yang bisa didiskusikan, monggo Ibu, nomor sudah diberikan. Begitu Mbak Devi. Oke, nanti bisa langsung konsul ke Pak Ari ya untuk detailnya, karena ini kalau misalnya bener banget, kenapa saya nggak kepikiran ya? Kalau ini hukum ini bisa dibolak-balikan, nanti ini jadi A, jadi Z, tiba-tiba jadi C, tiba-tiba jadi D. Mending langsung konsultasi langsung. Oke, hubungi Pak Ari Semiring di 082125952669 atau email di ari.semiring@li3.id. Oke, terima kasih banyak Pak Ari. Pak Ari boleh closing statement-nya sebelum kita foto bersama secara online? Baik, closing statement saya adalah sebenarnya tidak ada risiko yang perlu terjadi jika dilakukan prevention sedari awal, prevensi sedari awal. Bicara mengenai biaya, tadi Pak Arjo dan mungkin kekhawatiran Bapak Ibu sekalian, tentu kita berbicara mengenai biaya itu sebenarnya jawabannya akan jadi reflektif, yaitu dilihat dari size usaha, lalu kemudian kompleksitas, lalu kemudian lamanya usaha dan sebagainya. Ada banyak faktor yang harusnya secara reflektif pula kita bisa mengukur apakah biaya itu akan worthy atau tidak. Even kalau datang dari tawarannya kami, Bapak Ibu bisa punya peran untuk mengukur sendiri. Apakah memang segitu mahal atau ke kantor hukum yang lain misalnya bisa diperiksa apakah memang sebegitunya atau tidak. Jadi biaya juga mau sekecil apapun dan sebesar apapun tidak pernah worthy dan mampu mengkompensasi kerugian yang nanti muncul. Demikian Mbak Devi. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak. Wah, sangat menyenangkan ngobrol tentang hukum hari ini ya. Oke, saya jadi merasa lebih berhati-hati dalam berbicara. Oke, kita boleh foto bersama dulu. Bapak Ibu boleh dong nyalain videonya untuk kita foto bersama. Oke, kita foto bersama ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, Bu Mira. Halo. Halo Bu April. Halo Pak Imnar, Pak Ibnar, Pak Anjar. Halo. Oke, kita foto bersama. 1, 2, 3. Oke, thank you. Terima kasih banyak. Kita boleh bilang thank you juga ke Pak Ari atas konsulnya malam hari ini yang begitu keren. Thank you Mbak Devi, Terima Pak kasih Juanda, Bapak Ibu. Pak semua. Terima kasih banyak, sehat selalu Bapak Ibu. Oke, izin saya recordnya saya matikan ya. Saya ini and all. Terima kasih.